Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel. Saya Christian dan saya ingin membagikan kesaksian pengalaman saya dalam kehidupan sehari-hari dan terlepas dari doa. Saya seorang kerja sebagai freelance sosial media dan sebelumnya saya juga pernah terlibat langsung dalam pelayanan, aktif dalam pelayanan. Namun apa yang saya rasakan saat ini berbeda dengan apa yang saya rasakan di saat masih berada dalam lingkungan pelayanan. Waktu saya di lingkungan pelayanan, saya mulai menyadari bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Saya mendapatkan kekuatan serta berkat melalui firman Tuhan dan juga doa. Tapi setelah saya selesai pelayanan, kehidupan saya berubah. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, terutama di tahun 2023 awal ini. Di bulan-bulan awal, ya saya sudah selesai melayani di tahun sebelumnya. Saya kembali ke kehidupan saya yang lama. Dan di kehidupan yang saya yang lama, saya mengalami yang namanya kekurangan akan tabiat iman, di mana saya sudah jarang dalam membaca kitab, bahkan saya sudah jarang juga dalam berdoa, karena kehidupan sehari-hari saya bergaul dengan orang-orang yang di luar, di luar, di luar kepercayaan saya, bukan juga orang-orang yang membuat saya melupakan Tuhan, melupakan apa yang selama ini pernah saya alami, yaitu kuasa Tuhan ketika saya mulai berdoa dan membaca Alkitab. Dan di tahun ini saya memiliki banyak masalah dan saya memiliki di masalah-masalah yang saya hadapi ini, saya memiliki kerinduan untuk terus melayani Tuhan. Saya memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dan banyak keterbatasan yang saya alami, terutama dari segi finansial. Saya ingin terlibat dalam, dalam melayani Tuhan, namun banyak keterbatasan dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, namun saya mengingat apa yang telah saya lakukan sebelum-sebelumnya, di mana saya terlibat aktif dalam penginjilan, yaitu saya mulai untuk kembali membangun iman saya, untuk mulai kembali membaca firman Tuhan. Banyak hal yang terjadi ketika saya kembali untuk datang kepada Tuhan melalui doa dan baca firman. Terkadang saya merasa pergumulan ini begitu berat, namun saya percaya dengan pikiran yang positif. Saya percaya bahwa kalau saya tetap terus berdoa kepada Tuhan, berkat akan selalu datang. Dia pasti akan menolong. Makanya saya memutuskan untuk tidak putus-putus berdoa dan kembali membangun saya seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena saya percaya Tuhan yang sama yang kemarin menolong saya juga akan menolong saya hari ini dan seterusnya. Jadi ketika saya berdoa, saya hanya minta dua hal, yaitu kesehatan dan berkat pada Tuhan. Selalu tiap kali dalam doa saya hanya minta kesehatan dan berkat. Saya mau melayani Tuhan, saya tentunya butuh kesehatan dan berkat. Kalau tidak ada dua hal itu, bagaimana mungkin saya akan melayani? Saya sudah, apakah pergumulan hidup saya akan semenyenangkan itu jika saya berdoa minta kesehatan dan berkat? Tentu tidak, saudara-saudara. Karena selama saya menjalani hidup kemarin, saya pernah sakit dan saya juga pernah merasa kurang akan berkat Allah. Tapi itu tidak menyurutkan saya untuk tetap datang kepada Tuhan. Membuat saya lemah untuk tidak datang kepada Tuhan. Setan berusaha keras untuk dalam kehidupan ini. Saya berdoa, setan berusaha keras dengan pergumulan yang saya alami. Usaha keras setan nyata, sehingga saya hampir-hampir tidak akan meluruskan apa yang saya tekadkan. Tapi saya percaya dengan doa pasti akan berhasil. Puji Tuhan, belakangan ini saya mulai merasakan kasih akan Tuhan yang begitu berkat-berkat dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya boleh melayani orang lain,
Bahkan pelayanan itu, saya harus sadari bahwa pelayanan itu bukan cuma soal berkat finansial, ternyata juga berkat yang ada dalam kehidupan saya. Berkat kesehatan, di mana saya juga bisa membantu melayani orang lain melalui apa yang ada pada saya, melalui talenta saya, melalui uh, apa yang bisa saya bagikan dalam pelayanan. Di jemaat kami, di jemaat saya saat ini, kami mengadakan KKR, mengadakan pelayanan yang saya bisa lakukan karena saya tidak memiliki uang untuk mensponsor akan KKR. Saya uh, menggunakan kehidupan saya, menggunakan saya untuk melakukan hal lain. Contohnya adalah ketika saya diminta untuk bersama-sama menjadi tim doa, bersama-sama untuk lain, bahkan terlibat aktif dalam acara-acara pelayanan, membantu mereka walaupun hanya dengan tenaga, tapi saya itu merasa bahwa Tuhan begitu nyata dalam pertolongan Tuhan itu ada, sehingga saya boleh dapat melayani walaupun saya memiliki keterbatasan. Sangat sangat disayangkan kalau saya tidak berpikir positif, saya tidak berpikir bahwa doa itu tidak penting, baca firman itu tidak penting. Tentu saya akan mengalami yang namanya ibadah. Saya akan jatuh, dan mungkin saat ini saya tidak tahan dalam hal melayani orang lain. Bahkan akhir-akhir ini saya mulai menikmati hidup karena ketika tiap kali saya berdoa, saya merasakan pertolongan Tuhan itu nyata. Dia selalu memberikan berkat, selalu memberikan apa yang saya mau ketika saya datang berdoa kepada. Dan kiranya kesaksian saya ini maka saya juga dan saudara untuk datang pada Tuhan. Jangan putus-putus berdoa. Karena ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan berdoa. Agar kita semua tetap setia di hadapan Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita. Inilah yang saya harapkan juga untuk kita sadari bersama. Jangan pernah putus-putus berdoa.